Halo teman-teman. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Ohayo gozaimasu. Zugunya jenis Doyo. Perkenalkan, nama aku Muhammad Alitiku Praitno. Teman-teman bisa panggil aku Aldi dan teman aku. Nama aku Putri Anggrani Kurniawan. Teman-teman semua bisa panggil aku Putri. Kali ini kita udah ada di depan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga nih teman-teman. Betul nih, pada kesempatan kali ini kita bakal antar teman-teman semuanya buat puter-puter Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dalam rangkaian acara Airlangga Education Expo 2021. Yuk kita kepoin. Kali ini kita udah ada di hall lantai 1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga nih teman-teman. Nah untuk yang pertama teman-teman sama Kak Putri dulu ya. Aku mau mempersiapkan diri ke sayap selatan. Bye-bye Kak Putri. Dadah Aldi. Ayo teman-teman ikut aku. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita sudah ada di depan unit layanan terpadu Fakultas Ilmu Budaya. Dan di depan saya ada Pak Putra. Halo Pak Putra. Halo, selamat pagi. Iya Pak, saya mau tanya nih, boleh nggak Pak dijelaskan sedikit tentang unit layanan terpadu Fakultas Ilmu Budaya ini Pak? Iya, jadi kami melayani pengajuan persuratan mahasiswa. Jika ada pertanyaan terkait pengajuan tersebut, bisa menghubungi nomor ini. Ya. Baik, terima kasih informasinya Pak Iya, Putra. sama-sama. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Nah teman-teman, sekarang kita sudah ada di depan pintu Departemen Bahasa dan Sastra Inggris. Ayo masuk. Di sebelah saya ada Mas Niki. Halo Mas Niki. Halo Mbak Putri, selamat pagi. Selamat pagi. Mas, ini saya mau tanya-tanya sedikit nih Mas. Gimana sih Mas sistem perkuliahan di Fakultas Ilmu Budaya di masa pandemi ini Mas? Ya, jadi saya akan menerangkan bahwa selama masa pandemik ini di Fakultas Ilmu Budaya khususnya kami menerapkan sistem pembelajaran daring melalui Zoom dan juga Aula. Nah, kebetulan ada salah satu dosen kami yaitu Pak Gesang sedang melakukan perekaman materi perkuliahan online. Wah, keren banget nih. Ayo kita lihat ke sana yuk. Ya, halo Putri. Yuk, sekarang kita intip pembuatan video materi perkuliahan. Di sini. That's all for today, and I'll be waiting for your questions so we can have a discussion in our group. And next week we're going to cover the features of visual talks, especially the advantages and the disadvantages. Okay, so I'll see you again next week. Stay healthy. Bye. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Putri. Iya, mohon maaf waktunya Kak ya. Silakan. Kalau boleh tahu, ini sedang membuat video perkuliahan apa Pak ya? Ini tadi saya lagi rekaman video untuk mata kuliah Visual Talk, salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Oh iya, kebetulan banget nih Pak, saya mau nanya nih, karena kebetulan saya sedang memandu teman-teman untuk mengikuti tur Fakultas Ilmu Budaya, boleh nggak Pak cerita sedikit tentang Departemen Bahasa dan Sastra Inggris Pak? Boleh banget, terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Gesang, saya salah satu dosen yang ada di Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Nah, Prodi Bahasa dan Sastra Inggris terdiri dari 3 minat teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman bergabung jadi mahasiswa Bahasa dan Sastra Inggris, teman-teman bisa memilih peminatan antara linguistik, literatur, atau kajian budaya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan minat dan ketertarikan teman-teman.
Jadi kuliah di Bahasa dan Sastra Inggris itu tidak sebenarnya hanya belajar bahasa Inggris saja teman-teman, tapi ada banyak faktor-faktor lain, ada banyak materi-materi lain yang juga menarik yang akan ada dalam kurikulum kami. Nah, selain itu, Prodi dan Bahasa dan Sastra Inggris ini Putri juga salah satu prodi di FIB yang meraih sertifikasi dan akreditasi internasional pertama. Jadi kami yang pertama terstandarisasi secara internasional. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena semua layanan dan kurikulum kami sudah terstandarisasi secara internasional. Gitu Putri. Wah, keren banget nih. Makasih Pak ya atas informasinya Pak ya. Sama-sama. Nah, teman-teman, ayo sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Sini. Setelah dari Departemen Bahasa dan Sastra Inggris, sekarang kita lanjut ke departemen kedua yuk teman-teman, yaitu ada Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia. Yuk kita masuk. Selamat pagi Pak Budal. Pagi. Ya, perkenalkan saya Aldi Pak dari Duta Fakultas Ilmu Budaya, dan di sini ada teman-teman SMA dari seluruh Indonesia beserta Bapak Dewan Guru. Mungkin bisa disapa dulu Pak. Selamat pagi, saya Bramantio, staf pengajar program studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Airlangga. Nah teman-teman, ini nih yang namanya Pak Bram, salah satu dosen idola di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Gimana Aldi? Baik juga Pak, alhamdulillah, terima kasih Pak. Nah di sini teman-teman udah pada penasaran nih Pak, gimana sih Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Oke. Di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, kawan-kawan dapat belajar tentang bahasa, sastra, dan pernaskahan kuno. Selain itu juga ada kompetensi khusus praktisi bahasa, berkarya sastra, pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, serta pengkajian naskah lama. Wah, luas sekali ya Pak ya dipelajari di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah mungkin bisa disebut nih Pak beberapa mata kuliah nih Pak. Oke, di antaranya ada dramaturgi atau pementasan naskah drama, penyuntingan bahasa, leksiografi, penulisan prosa, penulisan puisi, dan naskah ilmu-ilmu tradisional. Di samping itu juga ada mata kuliah bahasa seperti bahasa Jawa kuno, bahasa Sanskerta, bahasa Belanda, dan bahasa Perancis. Wah gitu teman-teman, mata kuliahnya seru-seru ya. Jadi teman-teman yang udah pengen banget join di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia jangan ragu lagi ya. Nah tapi ada satu nih Pak yang mengganjal dari teman-teman. Sebagian dari teman-teman mungkin masih memiliki mindset atau pemikiran bahwa aku sebenarnya ingin masuk nih ke Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, tapi kata orang atau kata ibu saya atau kata orang-orang tuh Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia ini cuma bisa jadi penulis Pak. Apakah itu benar Pak? Ya. Mungkin bisa dijawab. Ya, tentu saja selain jadi penulis, lulusan dapat bekerja sebagai akademisi, editor bahasa, penyiar, jurnalis, dan bidang-bidang lain berkaitan dengan kebahasaan. Begitu Aldi. Baik Pak, jadi nggak cuma jadi penulis ya Pak. Betul. Jadi teman-teman yang masih mikir, aduh aku pengen masuk tapi ntar jadi penulis, jangan mikir gitu lagi ya teman-teman. Oke, jadi terima kasih Pak untuk Terima kasih. informasinya pada Sama-sama. hari ini. Semoga sehat selalu ya Pak. Sama-sama Aldi. Selamat pagi Pak. Pagi. Nah, jadi teman-teman, kita setelah dari Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia, kita jalan lagi yuk ke ruangan selanjutnya. Nah, setelah keluar dari Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan teman-teman belok kanan nih, ada di sini ruang akademik dan kemahasiswaan. Nah, di sini teman-teman akan berhubungan jika teman-teman nantinya mencari informasi seputar beasiswa dan lomba-lomba. Nah, untuk detailnya bisa teman-teman lihat di sebelah kanan nih, ada nanti akademik dan kemahasiswaan. Nah, jadi teman-teman saat masuk ke Fakultas Ilmu Budaya dan masuk lewat pintu selatan, jangan langsung jalan lurus ya. Lihat juga ke kanan kiri akan ada mading yang berisi informasi yang sangat berguna. Oke, selanjutnya nggak kerasa ya di lantai 1 kita udah explore semuanya nih. Sekarang kita lanjut ke lantai 2. Halo teman-teman, sekarang kita sudah ada di lantai 2. Langsung aja kita lihat ruangan Museum Sejarah dan Budaya. Check it out. Selamat pagi Pak Iksan. Pagi. Iya, jadi saya mau tanya-tanya dikit nih. Oke. Boleh nggak Pak dijelaskan sedikit tentang ruangan museum yang ada di Fakultas Ilmu Budaya ini Pak?
Oke, ini di sini ruang Museum Sejarah dan Budaya yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Budaya, dikelola oleh Prodi Ilmu Sejarah. Koleksinya itu berasal dari berbagai periode dan wilayah di Indonesia, dari masa klasik, kemudian ada yang masa kerajaan, sampai masa yang modern. Kita ada peninggalan mesin ketik, komputer lama, kemudian kedokteran. Ini menjadi bagian pembelajaran Prodi Ilmu Sejarah. Jadi koleksi ini sebetulnya untuk media pembelajaran edukasi. Oh, boleh gitu Pak. Oh iya Pak, saya juga mau tanya lagi nih. Boleh nggak Pak dijelaskan tentang Prodi Sejarah yang ada di Fakultas Ilmu Budaya? Prodi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga ini berdiri tahun 98. Kita fokus kajian ke sejarah perkotaan atau urban history. Jadi segala macam fenomena tentang masyarakat kota itu yang kita akan kaji. Nah, keunggulan dari kami, Prodi Ilmu Sejarah ini mendatangkan berbagai ahli dari luar negeri, dan kita juga sedang berusaha untuk akreditasi internasional. Tahun ini kita sedang proses untuk itu, agar lulusan dari Prodi Ilmu Sejarah itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Ada yang bisa bekerja sebagai kurator museum, sebagai ilmuwan, sebagai pendidik, dan di dunia usaha sekarang juga butuh materi sejarah. Di dunia entertain juga sudah ada ilmu sejarah, termasuk di kami ada mata kuliah visualisasi sejarah. Dan ke depan kita juga sedang menggodok mata kuliah historiopreneurship, sehingga kita membekali mahasiswa ketika lulus siap kerja. Wah, keren sekali Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Terima kasih, jangan lupa untuk berkunjung ke sini ya. Baik Pak, terima kasih. Mari Pak. Mari. Ya teman-teman, sekarang kita sudah ada di pintu masuk Departemen Studi Kejepangan. By the way, studi Kejepangan ini jurusanku loh. Ayo masuk. Mas. Sensei, すみませんが、お邪魔してもよろしいですか? はい、いいですよ。どうぞ。 Hai, Kiki Sensei, saya mau bertanya nih. Boleh nggak Kiki Sensei jelaskan sedikit tentang prodi jurusan studi Kejepangan ini, Sensei? Prodi kita ya. Prodi studi Kejepangan ini sesuai dengan namanya ya pasti belajar tentang bahasa Jepang. Selain itu kita juga belajar tidak hanya bahasa Jepang saja, tapi ada budaya Jepang, mulai budaya tradisional sampai budaya yang kontemporer dan budaya populernya. Kemudian ada sastra, mulai sastra klasik sampai sastra modern, dan juga pasti fokus juga ke bahasanya secara linguistik. Selain itu, untuk menunjang pembelajaran kita, kami di sini ada kerjasama dengan Ashinaga yang mendatangkan native speaker dari Jepang. Setiap tahun kita kedatangan 2 orang dari Jepang native speaker, dan native speakernya itu mahasiswa, sehingga bisa dekat gitu dengan mahasiswa dan bisa lebih paham bahasa Jepang kesehariannya untuk anak muda terutama. Selain itu, kita juga punya kerjasama dengan beberapa kampus di Jepang, misalnya ada Iwate Daigaku, Iwate University ya, Osaka University, Kumamoto University, kemudian dengan kerjasama dengan Ashinaga itu juga ada kerjasama dengan Kansai University dan Hiroshima University. Itu sih. Ya Sensei, saya juga mau tanya lagi nih Sensei. Untuk murid-murid mahasiswa studi Kejepangan ini Sensei ya, apa aja sih Sensei yang bisa dieksplor oleh mahasiswa studi Kejepangan di Fakultas Ilmu Budaya ini Sensei? Iya, jadi kegiatan mahasiswanya itu juga menunjang pembelajarannya gitu. Jadi kegiatan mahasiswanya itu selain ada belajar bersama, kan soalnya di mahasiswa kami juga ada yang belajar bahasa Jepang itu dari nol. Dan kegiatan mahasiswa itu menunjang mereka yang belajar dari nol itu, sehingga membentuk kelompok pembelajaran gitu, mulai pembelajaran kanji atau grammar bahasa Jepang dan lain-lain. Selain itu yang hura-hura senang-senang juga ada, jadi ada belajar tentang praktik budaya Jepangnya, misalnya minum teh, chanoyu ya, atau memakai yukata, atau bahkan pakai kimono. Itu kita akomodasi semua di kegiatan kemahasiswaan seperti itu. Baik Sensei, terima kasih atas informasinya Sensei ya. Sama-sama. Baik Sensei, terima kasih. Hai.
Ya teman-teman, tadi kita sudah selesai masuk ke Departemen Studi Kejepangan. Selanjutnya kita bakal lanjut ke ruang baca. Ayo ikut saya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah ada di pintu ruang baca Fakultas Ilmu Budaya. Masuk. Selamat pagi Bu Nadia. Selamat pagi Mbak Putri. Iya. Nah, saya mau bincang-bincang sedikit nih Bu. Ini ruangan apa sih Bu kalau boleh tahu? Oke. Perkenalkan dulu, nama saya Nadia. Saya adalah pustakawan yang bertugas di sini. Dan ini adalah ruang baca FIB Mbak Putri. Jadi di sini kami menyediakan ruangan untuk belajar dan juga beberapa koleksi yang bisa diakses oleh mahasiswa FIB yang pasti. Dan untuk koleksinya yang ada di sini itu memang khusus untuk mahasiswa FIB. Oh iya Bu, saya mau tanya nih. Ini kan lagi pandemi nih ya. Nah, gimana sih Bu caranya para mahasiswa untuk memanfaatkan yang ada di ruang baca ini? Oke. Gini Mbak Putri, jadi karena memang sekarang pandemi, layanan perpustakaan semuanya sudah berbasis online ya. Jadi sekarang mahasiswa sudah bisa mengakses e-jurnal, e-books yang dilanggan oleh UNER dan itu internasional ya. Wah keren banget. Ya, itu bisa diakses, di-download secara gratis dan bisa aksesnya dari rumah. Nah, jadi kalian yang masih terbatas untuk akses ke kampus, kalian bisa akses itu menggunakan Remotext dan itu bisa daftarnya secara gratis Mbak menggunakan email UNER. Yang kedua, kalian bisa akses repository. Jadi itu mempermudah kalian untuk tahu apa sih penelitian yang bakal diteliti besok untuk tugas akhirnya. Ya, lalu yang ketiga Mbak, jadi karena ruang baca dan perpustakaan UNER itu sudah terintegrasi, pastinya untuk peminjaman buku dan masa pinjam akan menjadi lebih panjang gitu. Oh gitu. Di sebelah sini nih aku lihat banyak banget buku-buku keren-keren. Mbak Nat, boleh nggak dijelasin koleksi buku yang ada di sini itu apa aja sih Mbak? Ya, jadi koleksi yang ada di sini itu tidak hanya buku perkuliahan, Mbak. Jadi kita juga menyediakan penunjang seperti novel ya. Itu penting untuk mahasiswa dan teman-teman bisa pinjam koleksi yang ada di sini kuota 5 buku dengan masa pinjam selama 2 minggu. Dan itu teman-teman bisa pinjam perpanjang 2 kali. Jadi total teman bisa pinjam selama 6 minggu. Dan caranya bagaimana? Teman-teman bisa buka link bit.ly/rbfib pesan pinjam. Di situ teman-teman harus isi linknya, kemudian akan dilayani setiap hari Senin dan Rabu. Ya, buku-buku yang ada di sini itu teman-teman bisa akses semuanya melalui katalog online kami, yaitu ailis.lik.uner.ac.id/opak. Jadi pastikan dulu buku yang kalian mau pinjam itu ada di opak. Jangan lupa lokasinya harus Fakultas Ilmu Budaya. Dan tidak hanya buku saja, kita juga menyediakan koleksi skripsi yang bisa kalian baca di tempat. Namun untuk koleksi yang online kalian bisa akses melalui repository.uner.ac.id. Yang itu tadi hanya bisa dibaca abstraknya saja. Nah, untuk teman-teman tahu perkembangan terbaru dari ruang baca FIB, teman-teman bisa follow dan pantau terus Instagram @rbfibuner. Sekali lagi, follow @rbfibuner. Di sana kami akan update buku-buku terbaru yang kami sajikan untuk Anda. Dan kami tidak sabar untuk segera melayani Anda. Begitu Mbak Putri, informasi dari kami Ruang Baca. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Semoga informasi yang tadi dikasih sama Mbak Nadia bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Nah, kita udah ada di lantai 2 nih teman-teman. Ada apa aja sih di lantai 2 ini? Yang pertama, kita ke ruang pasca sarjana yuk. Aku dengar ada program bagus di sana. Yuk kita intip.
Selamat pagi Pak. Selamat pagi, silakan. Perkenalkan Pak, saya Aldi dari Digital Fakultas Ilmu Budaya dengan Bapak Lutfi, benar? Betul Mas Aldi, terima kasih. Ya, nah teman-teman, kita udah ada di ruang pasca sarjana dengan Bapak Lutfi, salah satu penggagas program Fast Track. Nah, apa sih program Fast Track? Dengar-dengar itu salah satu program unggulan di Fakultas Ilmu Budaya. Kita dengar penjelasannya ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Terima kasih Mas Aldi. Benar, program Fast Track adalah salah satu program unggulan Fakultas Ilmu Budaya untuk mahasiswa pilihan dan unggulan dari masing-masing program studi sarjana yang ada di Fakultas Ilmu Budaya, yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Ilmu Sejarah, dan Studi Kejepangan. Mereka yang dipilih adalah harus ber-IPK 3,51 pada semester 5, kemudian ILBD atau bahasa Inggrisnya minimal 475, kemudian dalam waktu 4 tahun harus lulus program sarjananya. Kemudian selanjutnya semester 7 di program sarjana dan semester 8 mahasiswa ini boleh mengambil mata kuliah yang ada di pasca sarjana atau magister. 1 tahun kemudian dia harus lulus dari program magister, sehingga mahasiswa unggulan ini dalam waktu 4 tahun lulus program sarjana, dalam waktu 1 tahun kemudian dia akan lulus program magister. Terima kasih Mas Aldi. Oh baik, jadi 5 tahun sudah mendapat ijazah S1 dan S2 ya Pak ya? Betul Mas Aldi. Wah, keren banget kan teman-teman. Ini bisa jadi salah satu pemacu ya buat masuk ke Fakultas Ilmu Budaya. Baik, terima kasih Pak Lutfi atas waktunya. Semoga sehat selalu ya Bapak. Terima kasih. Yuk kita ke ruangan yang lainnya ya teman-teman. Selesai di ruang pasca sarjana, kita bergeser yuk di ruang sebelahnya. Ada apa ya di ruang sebelahnya? Petunjuknya ini ruangan bisa dipakai sama teman-teman sih. Salah satu ruangan favorit di Fakultas Ilmu Budaya. Di sini teman-teman bisa mengembangkan kreativitasnya dan melampiaskan hobinya untuk mengembangkan karirnya. Ruangan apa ya? Yuk kita intip bareng-bareng. Nah, kita udah ada di dalam ruang gamelan nih teman-teman. Seperti yang bisa dilihat, di sini teman-teman ada satu set gamelan yang lengkap banget dan bisa untuk teman-teman gunakan mengembangkan kreativitas khususnya di bidang gamelan. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Barangkali teman-teman ada yang berminat di bidang gamelan, di sini ada fasilitas yang sangat menunjang. Jadi jangan ragu-ragu ya teman-teman. Oke, selain itu teman-teman di sini juga bisa memanfaatkan waktu dan ruangan ini untuk melakukan kegiatan non-akademik untuk mengembangkan potensi bakat teman-teman. Gitu. Yuk kita lanjut ke ruang selanjutnya. Di ruang selanjutnya ini salah satu ruangan yang paling besar nih teman-teman di Fakultas Ilmu Budaya. Ruangan apa ya itu? Nah, kita udah mulai masuk nih teman-teman. Ya, ruangan ini adalah ruangan serbaguna atau aula biasanya teman-teman menyebutnya. Di sini teman-teman bisa melakukan kegiatan seminar, kuliah umum, dan kegiatan-kegiatan yang memerlukan ruangan yang luas. Karena bisa dilihat nih teman-teman, di sini ruangannya sangat luas dan bisa menampung banyak partisipan. Jadi biasanya saat ada seminar, kuliah umum, dan kegiatan-kegiatan lainnya diadakan di sini. Yuk kita masuk lebih jauh ya. Selain fasilitas AC dan tempat duduk yang nyaman, di sini juga disediakan podium atau panggung nih teman-teman. Jadi saat teman-teman mungkin ada kuliah umum atau ada kegiatan-kegiatan seminar, teman-teman nggak perlu bingung nih, karena udah ada panggung, jadi teman-teman bisa lihat dengan leluasa. Gitu. Udah, lantai 2 sudah berakhir di sini. Sekarang kita lanjut ke lantai 3 yuk. Nah teman-teman, sekarang kita sudah ada di lantai 3. Perlu kalian ketahui bahwa lantai 3 ini adalah pusat pembelajaran Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Yuk kita kepoin. Nah, di belakang saya ini terdapat ruang absensi. Ruang absensi merupakan ruang yang paling penting di lantai 3 ini. Para mahasiswa melakukan kegiatan administrasi dan absensi di ruangan ini. Setelah itu, di sebelah kiri saya terdapat ruang Kawabata Yasunari. Ruangan ini merupakan laboratorium bahasa hibah dari pemerintah Jepang.
Ya teman-teman, sekarang kita coba masuk ke suatu ruangan perkuliahan di Fakultas Ilmu Budaya. Yaitu di sebelah kiri saya terdapat ruangan Herodotus. Ayo masuk. Ruang Herodotus ini merupakan ruangan perkuliahan yang dapat kita lihat dapat menampung 25 hingga 50 mahasiswa sesuai dengan kebutuhan. Dan kebutuhan ini dapat diakomodir dengan adanya partisi yang ada di dalam. Nah, teman-teman, gimana nih? Sudah paham kan dengan layout FIB UNER? Nah, sekarang kita cari aja yuk. Nah, di lantai 3 ini isinya banyak ruang kelas nih teman-teman. Kita coba masuk ke salah satunya yuk. Nah, di sebelah kiri ini juga ada toilet teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir saat ingin ke belakang waktu kuliah nanti, oke? Nah, kita coba masuk yuk ke salah satu ruangan kelasnya. Ada ruangan 309, oke? Yuk. Nah, yang bisa dilihat nih teman-teman, ini adalah salah satu ruang kelas di Fakultas Ilmu Budaya yang terbilang kelas kecil. Jadi nanti saat teman-teman ada kelas yang anggotanya tidak terlalu banyak, bisa diadakan di sini. Selain dilengkapi dengan kursi, di sini juga ada fasilitas AC, LCD proyektor, dan fasilitas lain yang menunjang kenyamanan teman-teman saat belajar. Oke, segitu dulu dari aku. Kita balik ke Kak Putri yuk. Virtual kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah ikut kami putar-putar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Dan jangan lupa kunjungi booth Fakultas Ilmu Budaya di Airlangga Education Expo 2021. Fakultas Ilmu Budaya, Viva